Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Semoga kabarmu baik-baik saja. Tetap semangat belajar di rumah. Ya, jangan menyerah. Berikut ini, pada kesempatan kali ini, Ibu akan menyampaikan materi tentang lambang unsur dan rumus kimia. Pada materi ini diharapkan Anda semua, yang pertama, ini KD-nya. Anda semua diharapkan dapat menganalisis lambang unsur, rumus kimia, dan persamaan reaksi. Yang pertama akan Ibu sampaikan lambang unsur dan rumus kimia untuk persamaan reaksi pada pertemuan selanjutnya. Supaya tidak pusing karena terlalu banyak yang harus dipelajari. Setelah Anda semua mempelajari tentang lambang unsur dan rumus kimia, diharapkan Anda dapat yang pertama, menerangkan aturan penulisan lambang unsur. Yang kedua, menuliskan lambang unsur. Yang ketiga, menjelaskan pengertian rumus kimia. Yang keempat, memprediksi rumus kimia yang terbentuk dari gabungan beberapa unsur. Kemudian yang kelima, mendeskripsikan rumus empiris dan rumus molekul. Lambang unsur. Pada tahun 1813, John Jacob Berzelius atau populernya J.J. Berzelius membuat lambang unsur yang digunakan sebagai dasar penulisan lambang unsur. Lambang unsur diturunkan dari nama unsur tersebut dalam bahasa Latin atau Yunani, di mana ketentuannya ada dua macam. Yang pertama, jika lambang unsurnya terdiri dari satu huruf, maka penulisannya harus menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Contohnya hidrogen diberi lambang H besar. Fluorin diberi lambang F besar. Untuk lambang unsur yang terdiri dari dua huruf, maka penulisannya huruf pertama harus menggunakan huruf kapital dan huruf kedua serta huruf selanjutnya menggunakan huruf kecil. Contohnya helium diberi lambang H besar E kecil, He, bacanya bukan H tapi He. Kalsium diberi lambang C besar A kecil, bacanya Ca bukan Ca. Selanjutnya, ini ada beberapa nama dan lambang unsur dari hidrogen, lambangnya H, aluminium, lambangnya Al. Nah, di sini ada belerang. Belerang dilambangkan dengan S karena dia berasal dari bahasa Latin sulfur. Besi dilambangkan F besar E kecil, Fe, karena berasal dari bahasa Latin ferrum. Tembaga dilambangkan C besar U kecil, Cu, karena berasal dari kata cuprum. Seng dilambangkan Z besar N kecil atau Zn karena berasal dari kata zinc. Ada lagi emas. Emas dilambangkan dengan Au, A besar U kecil karena berasal dari bahasa Latin aurum. Raksa, lambangnya H besar G kecil, Hg, karena berasal dari kata hidrargium. Kemudian ada timbal. Timbal lambangnya Pb karena berasal dari bahasa Latin plumbum. Selanjutnya, ada lagi aturan penulisan lambang unsur untuk nomor atom unsur yang lebih dari 100 yang baru ditemukan. Maka menggunakan aturan UPAC, International Union of Pure and Applied Chemistry. Ini ada aturannya. Ini tabelnya. Yang pertama, jika nomornya 0, nama UPAC-nya nil, lambangnya N. Kalau 1 un, lambangnya U. 2 bi, lambangnya B. 3 tri, lambangnya T. 4 quat, lambangnya Ki. 5 pen, lambangnya P. 6 hex, H. 7 sep, lambangnya S. 8 ok, lambangnya O. 9 N, lambangnya E. Contohnya, misalnya ada atom
dengan nomor atom 105. Kan lebih dari 100. Maka penamaannya sebagai berikut. 1 itu un. 0 itu nil. 5 itu pen. Ditambah akhiran ium. Sehingga nama unsur tersebut adalah unilpentium dengan lambang UNP. Kalau ada atom nomornya 111, maka penamaannya tadi 1 itu un, 1 lagi un, 1 lagi un, tambah akhiran ium. Jadi namanya ununium, lambangnya UUU. Selanjutnya adalah rumus kimia. Rumus kimia dapat dikatakan sebagai lambang zat berupa unsur ataupun senyawa. Rumus kimia mencerminkan komposisi zat tersebut. Misalnya, helium diberi lambang He karena gas helium terdiri atas atom-atom yang berdiri sendiri. Oksigen diberi rumus kimia O2 karena gas oksigen terdiri atas molekul-molekul yang dimana tiap molekulnya terdiri atas 2 atom oksigen. Jadinya O2. Air diberi rumus kimia H2O karena air terdiri atas molekul-molekul, di mana setiap molekul merupakan gabungan dari 2 atom H, atom hidrogen, dan 1 atom O, atom oksigen. Selanjutnya, rumus kimia dibedakan lagi menjadi ada 3. Yang pertama, rumus kimia molekul unsur. Molekul unsur terdiri atas sejenis atom, atom-atomnya sejenis. H saja, N saja, O saja, F saja. Oke. Kalau hidrogen, H2, nitrogen, N2, oksigen, O2, brom, Br2, fosfor, P4. Berarti fosfor ini terdiri dari 4 atom P. Belerang, S8. Kemudian yang kedua, rumus kimia senyawa. Rumus kimia senyawa terdiri atas lambang atom unsur-unsur pembentuknya disertai dengan angka indeks tertentu. Apa itu angka indeks? Angka indeks adalah angka kecil di belakang atom atau unsur yang menyatakan banyaknya atom atau unsur. Contohnya, rumus kimia air yaitu H2O. Karena tiap molekul air terdiri atas 2 atom H dan 1 atom O. Nih, air nih. Ini yang besar berarti O. Nih, kalau yang kecil-kecil ini berarti H karena ada 2. Ini molekul air. Rumus kimianya H2O. Nah, angka di belakang ini ada angka 2. Ini disebut dengan indeks. Angka kecil di belakang suatu atom namanya indeks. Indeks H di sini 2. Indeks O ada berapa ini? 1. 1 itu tidak perlu ditulis. Diingat-ingat, 1 tidak perlu ditulis. Selanjutnya, rumus molekul disingkat Rm dan rumus empiris disingkat Re. Rumus kimia senyawa dapat berupa rumus molekul dan rumus empiris. Rumus molekul menyatakan jenis dan jumlah atom penyusun satu molekul, sedangkan rumus empiris menyatakan jenis dan perbandingan atom unsur yang menyusun senyawa tersebut. Contohnya, air, rumus molekulnya H2O, rumus empirisnya juga H2O. Amonia, rumus molekulnya NH3, rumus empirisnya NH3. Lalu ada asam cuka. Asam cuka itu sering dipakai untuk membuat acar, untuk memberikan rasa asam pada bakso misalnya. Rumus molekulnya adalah CH3COOH. Lalu rumus empirisnya CH2O. Kenapa CH2O? Nanti pada slide selanjutnya akan Ibu jelaskan. Kemudian, nama senyawa urea. Urea itu terdapat pada pupuk.
Nah, rumus molekulnya CONH2 dua kali. Rumus empirisnya sama. Kenapa sama? Karena tidak bisa disederhanakan. Ada lagi asam sulfat. Asam sulfat itu dipakai untuk sebagai pengisi aki. Nih, asam sulfat rumus molekulnya H2SO4, sering disebut juga sebagai air keras. Kemudian, nama senyawa metana, CH4, rumus empirisnya juga CH4. Alkohol, C2H5OH, ini etanol, rumus empirisnya C2H6O. Glukosa, C6H12O6, glukosa itu terdapat pada gula, maka rumus empirisnya CH2O. Asetilena atau gas karbit, kalau anak KR harus tahu ini gas karbit buat apa? Untuk mengelas. Ya, selain untuk mengelas, dia bisa dipakai untuk mematangkan buah, misalnya buah pisang. C2H2, rumus empirisnya CH. Benzena, C6H6, rumus empirisnya juga CH. Bagaimana cara menentukan rumus empiris? Rumus empiris menyatakan jenis dan perbandingan atom unsur yang menyusun senyawa. Misalnya, glukosa memiliki rumus molekul C6H12O6. Untuk menentukan rumus empirisnya, ikuti langkah berikut. Perhatikan baik-baik. Glukosa C6H12O6, berarti jumlah atom C-nya ada 6. H-nya ada 12, O-nya ada 6. Maka perbandingan C banding H banding O adalah 6 dibanding 12 dibanding 6. Nih, C-nya 6, H12, O-nya 6. Untuk membuat rumus empiris, kita ambil perbandingan paling sederhana dari 6, 12 banding 6. Bagaimana menyederhanakannya? Kita bagi semuanya dengan 6. Sehingga C banding H banding O menjadi 6 bagi 6, 1. 12 bagi 6, 2. 6 bagi 6, 1. Jadi perbandingannya 1 banding 2 banding 1. Maka rumus empiris dari glukosa adalah C1H2O1. Tapi di sini ada aturan. Indeks angka yang ada di belakang angka kecil, jika 1 tidak perlu ditulis, maka rumus empirisnya dapat kita tuliskan CH2O. Selanjutnya, bagaimana menghitung jumlah atom dalam rumus kimia? Misalnya, ada pertanyaan begini. Kamu disuruh menghitung jumlah atom setiap unsur dari 3 molekul H2O. Ada berapa molekul? 3. Nih, jumlah atom H. H-nya ada berapa? 2. Tapi karena di sini ada 3 molekul, berarti 2 kali 3 atau 3 kali 2 sama dengan 6. Jumlah atom O. H2O, O-nya ada 1. Tapi karena 3 molekul, berarti 3 kali 1 sama dengan 3. Contoh kedua, hitunglah jumlah atom setiap unsur dari 2 molekul urea, CO, NH2, 2 kali. Nah, 2 molekul urea. Urea itu rumus kimianya adalah CONH2 2 kali. Di sini jumlah atom C-nya ada 1. Karena ada 2 molekul berarti 1 kali 2 atau 2 kali 1 sama dengan 2. Jumlah atom O. O-nya ada 1. 1 di sini 1 atom. Karena ada 2 molekul berarti 2 kali 1 sama dengan 2. Jumlah atom N. N-nya ada berapa ini? 1. Tetapi ini ada tanda kurung, dalam kurung. Berarti kita kalikan.
1 kali 2. 2 di belakang ini. 1 kali 2, 2. Karena ada 2 molekul, berarti 2 dikali 1 dikali 2 sama dengan 4. Kemudian jumlah atom H. Hanya ada 2. Tapi karena di luar kurung ada lagi angka 2, berarti 2 kali 2. Karena dia ditanyakan 2 molekul, maka 2 ini dikali 2 dikali 2 sama dengan 8. Yang terakhir, hitunglah jumlah atom setiap unsur dari 3 molekul H2C2O42H2O. Jawab. Jumlah atom hanya ada berapa nih? Hanya 2. Di belakang ada 2 kali 2. Nah, 2H2O berarti H2O-nya 2 kali. Berarti hanya ada 2 kali 2, 4. 4 ditambah H yang depan 2. Hanya ada 6. Maka karena ditanyakan 3 molekul, 3 kali 2 ditambah 2 kali 2. Sama dengan 12. Jumlah atom C-nya ada 2. Karena ada 3 molekul berarti 3 kali 2 sama dengan 6. Jumlah atom O. O-nya di sini ada 4. Di belakang ada lagi 1. Tapi karena di sini ada koefisiennya 2 berarti 1 kali 2, 2. 2 ditambah 4, 6. Ya, 6 dikali 3, 18. 3 kali 4 ditambah 1 kali 2. Ya, demikian penjelasan Ibu mengenai lambang unsur dan rumus kimia. Semoga bermanfaat. Jangan lupa soal-soalnya nanti dikerjakan. Jangan asal-asalan supaya mendapatkan hasil yang memuaskan. Terima kasih. Jika ada pertanyaan, silahkan japri Ibu lewat WA. Sukses untuk anakku semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.